Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekresi ion kalsium dari retikulum sakroplasmik dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T myofibril otot rangka. Ini yang buat soal iseng lagi nih kayaknya. Jadi ini sebenarnya ngomongin tentang proses kontraksi otot gitu di manusia atau ya di makhluk hidup yang punya otot lah. Nah, jadi coba kita lihat otot rangka. Otot rangka itu kalau kita iris, kita bisa lihat strukturnya itu kira-kira kayak gini. Otot tuh kan kayak serat-serat gitu ya. Mungkin kalau kalian sering lihat otot tuh kayak ya dagingnya yang serat-serat warna merah gitu kan. Serat-seratnya itu masing-masing seratnya kalau kita potong itu kalau kita iris terus kita lihat di bawah mikroskop tuh bentuknya ya kira-kira kayak gini nih. Jadi di sini tuh ada sel syarafnya ya. Jadi sel syaraf motorik. Dimana sel syaraf motorik ini dia akan tergabung, bukan tergabung sih. Dia akan mengontrol satu serat otot tertentu gitu. Dimana satu serat ototnya ada struktur kayak gini, ada tubulus T tubul gini. Lalu ada retikulum sarkoplasma, yaitu dia itu adalah modifikasi dari retikulum endoplasma. Cuma fungsi retikulum sarkoplasma ini terutamanya adalah untuk penyimpanan kalsium gitu. Karena kalsium itu dibutuhkan buat kontraksi otot. Nanti kita akan bahas. Terus di sini ada myofibril yaitu serat otot. Jadi serat otot yang sesungguhnya gitu yang melakukan kontraksi itu yang si myofibril ini, yang dia akan memendek gitu ya. Terus ada membran plasma atau sarkolema istilahnya kalau di otot. Jadi sebenarnya nih kayak apa ya? Satu serat otot ini itu satu sel sebenarnya yang sebulatan gede ini. Itu tuh satu sel yang ukurannya tuh besar banget gitu dan panjang banget. Ya, jadi segini itu satu sel tuh, panjang banget. Dimana di situ ada mitokondrianya, terus ada sini myofibril yang isinya tuh kebanyakan myosin aktin atau dia komponen sitoskeleton juga kan sebenarnya. Nah, gitu. Gimana sih proses kontraksi otot rangka? Nah, ingat ya ini otot rangka ya. Kalau otot polos atau otot jantung tuh bisa beda lagi. Nah, kontraksi otot rangka tuh kira-kira kayak gini. Jadi, di sini ini ada sel syaraf nih. Misalnya sel syaraf dia akan menghantarkan rangsang gitu dari sistem syaraf ke otot. Nah, dia akan mengantarkan rangsang misalnya dalam bentuk ini neurotransmitter namanya. Jadi senyawa kimia yang menghantarkan rangsang dari sel syaraf ke membran sinapsnya. Jadi membran yang ya terhubung sama sel syaraf lah. Nah, neurotransmitter ini di sini contohnya tuh asetilkolin ya, ACH. Dia itu bisa berikatan sama reseptornya di membran sel otot di sini. Setelah dia terikat sama membran sel otot, itu akan merangsang si membran sel otot ini, di mana rangsangannya itu membentuk yang namanya potensial aksi. Mungkin ini bisa kalian pelajari juga nih, diingat-ingat di materi sel syaraf ya. Ada yang namanya potensial aksi. Nah, potensial aksi ini dia akan merambat gitu dari membran sel syaraf, lalu dihantarkan juga lewat tubulus T, di mana tubulus T ini adalah bagian dari sel otot yang fungsinya itu menghantarkan rangsang gitu ke seluruh serat-serat otot. Nah, rangsangannya itu lalu akan menyebabkan ion-ion kalsium itu dipompa keluar oleh retikulum sarkoplasma gitu. Ini ya, potensial aksi menyebabkan Ca2+ itu dikeluarkan sama retikulum sarkoplasma. Nah, Ca2+ yang keluar itu dia akan berikatan sama yang namanya troponin. Nah, di yang namanya serabut otot di sini tuh jadi bagian otot yang berkontraksi itu pada dasarnya yang benar-benar melakukan kerja kontraksi ya, itu ada dua. Ada yang namanya myosin, ada yang namanya aktin gitu. Dimana aktin itu ini yang bulat-bulat ini nih, bulat-bulat orange. Aktin itu dia diselubungi atau dikelilingi gitu ya, dililit sama yang namanya tropomyosin. Tropomyosin tuh yang putih ini nih. Nah, terus di situ yang ada ungu-ungu itu namanya troponin. Troponin itu dia itu ya, jadi tropomyosin ini yang putih ini dia itu menutupi sisi aktif si aktin yang oranye. Nah, sisi aktifnya ini fungsinya untuk mengikat myosin, kepala myosin yang ini nih.
Jadi kalau ditutup, dia itu miosinnya nggak bisa tuh berikatan sama aktin. Tapi kalau ada kalsium, kalsium dia bisa berikatan sama troponin. Kalau setelah dia berikatan, si tropomyosin dan troponin ini bakal bergeser gitu ya, membuka sisi aktifnya yang nonjol-nonjol gini. Nggak nonjol sih, ini kayak depres atau menurun gitu, bukan menonjol. Nah, kalau dia bergeser gitu, berputar gitu ya, geser si tropomyosinnya, sisi aktifnya kebuka dan miosin itu bisa berikatan gitu sama si aktin. Nah, setelah dia berikatan, terus dia bakal ya mendorong si aktin ini gitu. Didorong supaya set ke tengah gitu. Jadi makanya si ototnya itu bisa memendek. Jadi dia didorong gitu sama aktinnya. Nah, setelah itu, setelah udah selesai didorong, terus dalam satu siklus kontraksi ketika udah selesai, nanti misalnya udah nggak ada rangsangan gitu ya ke sel otot. Ketika rangsangannya tuh udah nggak ada, nanti Ca2+ itu bakal dipompa lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma gitu, secara transfer aktif ya pakai ATP. Nah, jadi ketika dia ditransfer lagi ke dalam retikulum sarkoplasma kan konsentrasi Ca2+ di dalam sel ototnya jadi berkurang. Kalau berkurang, sisi aktif aktinnya ketutup lagi tuh sama tropomyosin gitu. Jadi dia nggak bisa nempel lagi sama myosinnya. Dan itu siklusnya tuh terjadi kayak gitu, siklus kontraksi otot ya. Atau ya kontraksi otot tuh kan gimana cara otot tuh bisa memendek kan ya. Prosesnya tuh kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya ada banyak sih video-video di YouTube yang ngejelasin kontraksi otot tuh kayak gimana. Cuma gue akuin nih agak jarang sih emang yang pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa sih buat animasi aja, mungkin ada yang lebih gampang gitu ya animasinya di YouTube. Kalian cari-cari aja. Nah, jadi kalau yang ini itu bener ya. Jadi tadi sekresi kalsium sama retikulum sarkoplasma itu dipengaruhi sama rangsangan yang ini, yang diterusin sama tubulus T. Karena dia itu emang fungsinya buat mengantarkan rangsang di sel otot gitu. Jadi ini benar. Terus sebabnya, ion kalsium akan berikatan dengan tropomyosin yang melekat pada protein aktin. Nah, jadi kalsium tuh tadi berikatannya kemana? Troponin ya. Jadi kalsium itu nggak berikatan sama tropomyosin langsung gitu. Kalsium itu berikatannya sama troponin. Nah, gitu ya. Baru setelah dia berikatan, itu akan mengubah struktur dari kompleks antara troponin dan tropomyosinnya. Jadi dia bergeser gitu. Jadi yang menutup sisi aktif si aktin itu memang tropomyosin. Tapi yang mengontrol penutupan itu adalah troponin, dan Ca2+ itu berikatannya sama troponin gitu. Yang di sini ya, calcium ions bind to troponin in thin filament gitu. Jadi ini pernyataan pertama benar, tapi sebabnya salah. Jadi jawabannya apa? C ya, C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Nah, ini gimana? Plasmolisis. Bener ya, jadi kira-kira ini ketika sel dimasukkan gitu ke dalam larutan dengan konsentrasi zat yang berbeda-beda, itu kira-kira akan seperti ini efeknya gitu. Kalau misalnya sel hewan, karena dia nggak punya dinding sel, jadi misalnya dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, di mana hipotonik itu maksudnya adalah konsentrasi senyawa di dalam larutannya itu lebih rendah gitu daripada konsentrasi senyawa di dalam sel. Makanya airnya itu bakal masuk gitu, karena dengan melalui osmosis. Karena ya air di luar lebih banyak daripada air di dalam. Ya udah, jadi airnya masuk osmosis gitu ya. Kalau isotonik berarti nggak ada perubahan, makanya sel hewan tuh normal gitu. Sebenarnya kalau hipotonik dia akan lisis. Kalau hipertonik gimana? Berarti konsentrasi zat di luar sel kan lebih tinggi. Berarti konsentrasi airnya lebih rendah kan di luar sel. Jadi gitu ya, maksudnya kita bisa melihat kan sering banget
kita tuh penjelasan hipotonik tuh dari konsentrasi senyawanya kan. Konsentrasi senyawanya lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Tapi ini berlaku juga sebenarnya dan lebih intuitif juga gitu ya untuk proses osmosis. Kalau kita melihatnya dari perspektif konsentrasi air gitu. Jadi kalau konsentrasi senyawanya itu tinggi, 80% misalnya, berarti konsentrasi airnya rendah kan, cuma 20%. Sedangkan kalau konsentrasi senyawa zat terlarutnya itu rendah, kayak 20%, berarti konsentrasi airnya tinggi, misalnya 80% gitu. Jadi kita secara lebih gampangnya bisa melihat dari perspektif konsentrasi air juga gitu. Jadi kalau di hipertonik ini berarti air di luar sel itu lebih rendah, jadi maka airnya keluar gitu. Selnya mengkerut. Atau istilahnya tuh krenasi gitu kalau di sel hewan. Sebenarnya kalau di sel tumbuhan dia bakal lebih normal kalau dia adanya di larutan hipotonik maksudnya. Hipotonik airnya masuk dia bakal jadi turgid karena dia kan ada dinding sel ya. Jadi selnya itu nggak akan pecah karena dia akan menekan dinding selnya gitu. Nah, kalau dia di lautan isotonik dia justru bakal lembek atau istilahnya flaccid gitu, flaccid. Jadi kayak daun-daun yang layu gitu itu karena kekurangan air tuh biasanya. Jadi sel-sel tumbuhannya lemah gitu, lembek. Nggak turgid kayak gini, kaku. Sedangkan kalau kekurangan air, nanti kan selnya akan mengkerut. Nah, mengkerut karena H2O-nya keluar, jadinya membran selnya tuh kepisah gitu sama dinding selnya. Karena dia mengkerut gini kan, namanya plasmolisis. Jadi yang ini benar ya. Ini benar. Vakula pada bagian tengah sel mengandung lautan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Nah, mungkin kita harus tahu dulu tekanan osmotik itu apa sih? Jadi, kalau di kimia ya, kalau nggak salah di sifat koligatif larutan gitu materinya, yang namanya tekanan osmotik itu adalah jadi gini, misalnya kita punya larutan yang konsentrasi zat larutnya tuh tinggi ya misalnya, sama ini ada air murni nih, dimana kedua cairan ini itu dibatasi sama membran semipermeable yang cuma bisa dilewati sama air misalnya. Karena larutan ini zat terlarutnya tuh lebih tinggi atau airnya lebih dikit ya konsentrasinya, jadi airnya tuh bakal masuk kan dari A ke B gitu, masuk mendorong si larutan ini, jadinya volumenya lebih tinggi gini kan, set airnya masuk gitu. Nah, tapi kita bisa mencegah proses masuknya air ini, kita bisa mencegah proses osmosis ini. Caranya adalah kita beri dia tekanan gitu di larutannya. Misalnya ini dikasih beban di larutan ini. Dikasih beban, ketika dia dikasih itu airnya itu nggak akan masuk karena di sini ada tekanan. Ada tekanan yang melawan masuknya air gitu dari A ke B. Tekanan balik ini yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis itu namanya tekanan osmotik. Makanya semakin tinggi konsentrasi larutan, konsentrasi senyawa di dalam larutan, maka akan semakin tinggi juga gitu tekanan osmotiknya. Makin tinggi zat terlarut, makin tinggi tekanan osmotiknya. Gitu. Makin tinggi tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah adanya osmosis ini. Vakuola di sel tumbuhan itu fungsinya buat apa coba? Buat penyimpanan kan biasanya, penyimpanan zat makanan kayak karbohidrat, sukrosa atau lemak gitu. Artinya apa? Zat terlarutnya itu lebih tinggi gitu daripada di sitoplasma. Akibatnya jadinya tekanan osmotiknya ya lebih tinggi gitu. Jadi ini juga benar ya. Tapi apakah keduanya berhubungan? Coba, plasmolisis adalah suatu fenomena. Vakuola pada bagian sel tekanan osmotiknya lebih tinggi, itu fenomena lain juga. Tapi nggak ada hubungannya ya. Jadi ya mereka hal sesuatu yang terpisah ya. Jadi yang benar apa? Benar-benar tidak berhubungan, jadi yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang terkait dengan persilangan dihibrid antara homozigot resesif dan heterozigot adalah, nah, ketika kita ngomongin persilangan dihibrid, berarti kita ngomongin tentang persilangan antara dua induk yang dimana kita melihat dua gen gitu dari masing-masing induk. Nah, di sini kan ada homozigot resesif dan heterozigot. Jadi salah satu induknya itu
di kedua gennya itu homozigot resesif. Di induk satunya untuk kedua gennya heterozigot. Jadi kira-kira bisa kita simbolkan kayak gini nih. Jadi satu induk itu homozigot resesif atau A kecil A kecil B kecil B kecil. Satunya itu kedua gennya itu heterozigot. A besar A kecil B besar B kecil. Nah, ketika kita mau melihat hasil keturunan dari kedua induk ini, kita bisa melihat mungkin kalau di SMA mungkin ada yang namanya cara garpu ya. Itu kayak cara paling gampang aja sih buat ngelihat keturunan hasil persilangan. Jadi misalnya ada kita lihat satu-satu gitu dari masing-masing gen. Misalnya kita lihat A dulu. A ini kan ada A besar A kecil nih. Terus ini ada A kecil A kecil. Berarti cuma ada dua kemungkinan keturunan gitu genotipenya untuk gen A ini, yaitu entah dia heterozigot gitu ya dari A besar A kecil, atau dia itu homozigot. Makanya kita nulis cuma ada dua di sini, A besar A kecil sama A kecil A kecil. Nah, jadi cuma ada dua kemungkinan genotipe dari anakan ya. Terus, kita lihat kemungkinan genotipe dari gen B-nya. Nah, ini kan sama ya, cuma ada dua kemungkinan masing-masing. Dimana masing-masing kemungkinan itu bisa pasangannya sama A besar A kecil atau A kecil A kecil gitu. Makanya ini bercabang ini. Makanya ini namanya cara garpu ya. Jadi, masing-masing kemungkinan itu dipasangkan dengan kemungkinan dari gen lainnya gitu. Jadi ini anakannya juga kemungkinannya kayak gini. Nah, kalau setelah itu kita pasangin nih dia yang gen A ini sama si gen B ini. Nah, jadi gini. Yang pertama tuh kan misalnya ada A besar A kecil, dia heterozigot di gen A, heterozigot di gen B. Jadi heterozigot juga kan keturunannya. Ada yang heterozigot di gen A tapi homozigot di gen B. Ada yang homozigot di gen A, heterozigot di gen B. Ada yang homozigot di keduanya gitu. Jadi di sini ada 4 kemungkinan gitu. 4 kemungkinan genotipe. Dimana masing-masing genotipe itu peluangnya itu sama gitu untuk muncul. Yaitu 1/4. Jadi cuma ada 4 kemungkinan, masing-masing sama mungkinnya gitu untuk muncul ya. Karena masing-masing tuh cuma muncul sekali di sini. Jadi di sini benar ya, ada 4 macam genotip gitu untuk anakannya. Dan juga rasio tiap filial tuh 25% gitu. Karena masing-masing ini kan ada 1 dari 4 kan. Ini ada 1 dari total 4. Ini ada 1 dari total 4. 1 dari 4. Jadi masing-masing ya 1/4 25%. Filial itu keturunan ya. Yang 4 juga benar nih, 25% filial homozigot resesif. Ya ini ya, homozigot resesif 1 dari 4. Nah ini benar nggak nih? Terdapat macam-macam fenotip. Kalau kita mengasumsikan bahwa di sini tuh misalnya yang heterozigot itu adalah satu fenotip ya, sedangkan fenotip lainnya itu adalah yang homozigot resesif. Ya bener gitu, ada 4 macam fenotip. Ini fenotip yang satu, jadi 2 gen itu heterozigot. Ini fenotip yang kedua, jadi di sifat yang diatur sama gen B itu dia sifat yang resesif gitu. Di sini sifat yang A-nya itu sifat yang resesif. Di sini dua-duanya sifat resesif. Jadi ada 4 fenotipnya. Gitu. Jadi ini benar juga ya. Nah, kalau semuanya benar, jawabannya apa? E ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelompok Bryophyta memiliki ciri dan sifat berikut. Terdapat fase pergantian keturunan yang disebut metagenesis. Benar? Benar ya? Nih, kita bisa lihat nih. Ini adalah metagenesis atau pergiliran keturunan dari lumut atau Bryophyta. Ada fase yang gametofitnya yang biru, dimana dalam fase gametofitnya itu sifatnya adalah haploid.
ada fase sporofitnya gitu. Pembentukan spora gitu ya. Dimana di situ tuh dia sifatnya diploid gitu. Pergulian keturunan ini disebutnya metagenesis. Jadi ini bener ya. 2. Fase sporofit lebih dominan daripada gametofit. Untuk lumut, karena atau briofita ya, karena dia itu adalah tumbuhan tingkat rendah, dia itu fase yang dominannya itu adalah gametofit gitu. Fase sporofit lebih dominan itu baru muncul di tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku ke atas sampai ke tumbuhan-tumbuhan yang lebih kompleks itu baru sporofitnya itu lebih dominan. Sedangkan kalau lumut ke bawah itu lebih dominan gametofitnya. Jadi ini salah ya. 3. Sporofit asalnya dari fase apa nih? Ini lupa diketik nih. Lagi ngantuk kali yang bikin. Dan pada bagian ujungnya tuh memiliki sporangium. Lihat aja nih di sini, ini ada sporofit, di ujungnya ada sporangium. Ya bener lah ya. Ini nggak tau lah apaan, anggap aja ya lagi mabok kali yang bikin. 4. Gametofit umurnya lebih pendek daripada sporofit. Karena briofita itu lebih dominan gametofitnya, jadi umur gametofit lebih panjang ya. Jadi ini salah nomor 4. Jadi jawabannya apa? 1, 3. B ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih. Kerusakan pada daerah bintik kuning di mata akan menyebabkan buta warna total, impuls tidak dapat diterima oleh sel fotoreseptor, buta warna sebagian, atau impuls tidak dapat diterima oleh sel batang dan kerucut. Nah, yang kita lihat dulu anatomi mata ya. Yang namanya bintik kuning itu disebut juga yang namanya fovea gitu. Bintik kuning atau fovea ini adalah bagian dari mata di mana titiknya itu di dalam titik fovea ini itu konsentrasi sel kerucutnya itu sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang di situ tuh cuma ada sel kerucut dan nggak ada sel batang. Apa sih yang dimaksud dengan sel kerucut dan sel batang? Jadi sel kerucut dan batang itu atau istilahnya rod and cone ya, itu adalah sel-sel fotoreseptor. Jadi sel-sel yang menerima rangsangan cahaya gitu. Di mata kita itu ada dua jenis sel fotoreseptor. Ada sel batang yang kayak batang ini, ada sel kerucut yang bentuknya kayak kerucut. Mereka itu fungsinya beda. Sel batang itu lebih sensitif terhadap cahaya, tetapi dia itu nggak bisa mendeteksi warna gitu. Jadi penglihatannya tuh ya terang gelap aja atau hitam putih doang gitu. Sedangkan kalau sel kerucut itu dia nggak sesensitif sel batang. Tapi dia itu bisa mendeteksi warna. Kalau nggak salah tuh ada merah, hijau, sama biru ya. Kalau nggak salah ya. Nah, mereka itu konsentrasinya tuh beda-beda di setiap bagian mata. Jadi dalam bagian retina ini yang panjang besar ini, ya luas sih sebenarnya, bukan panjang besar. Apaan panjang besar? Di situ tuh distribusi sel batang dan kerucutnya itu agak beda gitu. Nah, di fovea ini cuma ada yang namanya sel kerucut. Nah, jadi kira-kira tuh distribusinya tuh kalau bisa dilihat tuh kayak gini nih. Dimana di sini nih ada fovea namanya. Kan karena mata itu bulat, jadi misalnya semakin jauh dari fovea ini ya. Jadi ini 0 derajat, terus semakin jauh dari fovea ke kanan dan ke kiri, itu bisa kita lihat yang namanya sel kerucut itu makin lama makin dikit gitu. Sel kerucut yang cone ini yang warna biru itu tinggi banget tuh cuma ada di fovea doang. Sedangkan sel batang atau rod ya itu paling tinggi itu cuma ada di sekitar fovea sih, tapi di foveanya sendiri tuh nggak ada gitu sel batang. Makanya kerusakan di fovea itu bisa menyebabkan buta warna. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang gitu, yaitu sel kerucut itu kan dia mendeteksi warna. Kalau foveanya rusak, ya jadi lebih susah kan buat mendeteksi warna gitu. Karena itu kan kerjanya sel kerucut gitu yang ada di fovea. Jadi bisa menyebabkan ya bisa buta warna total atau sebagian. Nah, terus impuls tidak dapat diterima oleh sel fotoreseptor. Ini kurang tepat ya, karena fotoreseptor itu kan ada dua jenis ya, ada batang sama kerucut. Dan kalau foveanya rusak, itu masih ada sel-sel batang gitu yang di luar fovea ini yang dia itu masih bisa menerima impuls. Jadi yang 4 juga salah ya, karena dia masih bisa ada sel batang gitu yang menerima impulsnya. Jadi sekali lagi ya, jawabannya 1, 3 yaitu yang B ya. Nah terus trivia dikit, di mata itu ada juga yang namanya
bintik buta gitu ya, atau yang blind spot namanya. Blind spot ini tuh ada di sini nih, yang ada pembuluh-pembuluh ini. Jadi itu adalah daerah di mata yang dia itu nggak ada fotoreseptornya gitu. Jadi retina kan mengelilingi bulatan mata ini ya, bola mata. Nah, di bintik buta ini itu nggak ada fotoreseptor, ada pembuluh. Makanya kalau dilihat di sini nih, ini ada yang namanya blind spot nih di mata, di mana di situ nggak ada fotoreseptor sama sekali. Nah, blind spot ini kalau nggak salah tuh cuma ada di mata apa ya? Di mata vertebrata kalau nggak salah. Jadi mata vertebrata tuh semuanya tuh punya blind spot. Soalnya uniknya adalah kenapa coba? Karena eh ini sebenarnya aneh banget sih dari sebenarnya ini salah satu bisa dibilang mungkin struktur rudimental juga ya kalau di materi evolusi. Jadi sisa-sisa evolusi kita gitulah. Jadi syaraf mata itu tuh orientasinya tuh kebalik gitu. Jadi ini ada neuron nih yang dia menerima rangsang dari fotoreseptor kan. Tapi fotoreseptornya tuh di belakang gitu. Jadi ini kan cahaya tuh dari sini ya, dari arah kiri nih. Masuk, tek. Nah, diterima sama fotoreseptor kan. Itu tuh dia tuh ada di belakang mata, di paling belakang. Habis diterima fotoreseptor, baru dia rangsangnya dihantarkan ke depan lagi gitu. Set. Syarafnya di sini. Baru jadi cahaya masuk, tek, rangsangannya di kedepanin lagi. Baru dia dihantarkan gitu ke sini. Jadi kebalik gitu. Padahal bisa aja kan misalnya fotoreseptornya lu di depan, syarafnya tuh di belakang. Uniknya, sebenarnya ada mata yang kayak gitu. Jadi dia matanya tuh nggak punya blind spot. Itu biasanya di mata-mata organisme gastropoda misalnya, kayak mata apa sih namanya? Octopus tuh apa ya? Ya, octopus gitulah, yang dia tuh nggak ada blind spotnya gitu. Gitu. Ini tuh trivia aja ya, itu sisa-sisa evolusi kita gitu. Oke, jadi itu tadi pembahasan soal SIMAK UI 2018 ya. Dan ini adalah soal paket satunya. Nanti bakal gue bahas juga soal paket 2-nya di video selanjutnya. Dan oke gitu aja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan semangat buat yang lagi nyiapin SIMAK atau UTUL atau SBMPTN-nya ya. Dan see you. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.